Sebuah tangga ruko yang sempit berubah menjadi labirin waktu bagi Budi. Pertemuan singkat dengan wanita oriental berbaju merah awalnya dianggap anugerah. Namun, ternyata itu adalah cuplikan tragedi masa lalu. "Malam Pak Ali, Asepnya ada?" tanyaku pada penjaga kantor production house tempat temanku bekerja. Pak Ali, penjaga kantor itu, hanya mengangguk. Aku pun segera naik. Production house ini terdiri dari 5 lantai. Lantai 1 ditempati oleh tim marketing, lantai 2 diperuntukkan bagi staf administrasi perusahaan, dan lantai 3 merupakan pusat kegiatan pasca produksi. Di lantai 3 inilah Asep bekerja. Dia adalah seorang penyunting gambar yang sudah cukup lama bekerja di perusahaan tersebut. Tugasnya mengharuskannya bekerja tak kenal waktu karena deadline pekerjaan yang seringkali teramat ketat. Karena mengambil tempat di sebuah ruko, tidak ada lift di sini. Akses antar lantai hanya mengandalkan tangga, dan tubuh tambunku sejujurnya sulit menerima kondisi ini. Kalau bukan karena Vini, boro-boro. Kira-kira 30 menit lalu Asep menelpon dan meminta bantuanku untuk menyampaikan pada Vini resep obat yang baru saja ditebusnya. Resep itu merupakan obat penenang dan harus diberikan segera, karena ibu tiri mereka, Asep dan Vini, sedang sangat membutuhkan obat tersebut agar bisa istirahat dengan tenang tanpa diganggu penglihatan-penglihatan aneh yang sering menghampiri wanita setengah baya itu. Entah sudah berapa banyak anak tangga yang kupijak ketika sayup telingaku mendengar suara langkah kaki bersepatu hak tinggi. Suara sepatu wanita. Dari lantai 3, ada cewek, kliennya Asep. Langkah kaki itu terdengar cepat, sepertinya si pemilik langkah sedang terburu-buru. Langkah kaki itu semakin lama semakin dekat. Hanya beberapa langkah sebelum tiba di lantai 3, akhirnya aku bertemu dengan si pemilik langkah, dan dugaanku benar adanya. Bener kan dia cewek? Cantik pula. Kira-kira berapa umurnya ya? Aku bisa mengatakan wanita tersebut cantik karena dia sempat menghentikan langkahnya sejenak ketika melihatku. Wanita itu mengenakan mini casual dress berwarna merah dengan sepatu hak tinggi berwarna putih kurasa. Rambut panjangnya dibiarkan tergerai hingga punggung, kulitnya putih, dan matanya oriental sekali. Aku suka. Aku tersenyum dan menganggukkan kepala padanya, namun ia tak membalas dan melanjutkan langkah cepatnya menuruni tangga. Kami berpapasan dan samar tercium wangi lembut eau de parfum yang digunakannya. Aku tersenyum karena aku sangat hafal wangi tersebut. Dalam hati, aku merutuk. Beruntung banget si Asep, malam-malam gini kerja sama cewek cakep. Aku segera memasuki lantai 3 ruko tersebut. Terdengar suara berisik dari salah satu ruang editing di lantai itu. Asep rupanya masih sibuk bekerja, tanpa menutup pintu. "Sep," teriakku. Suara itu kemudian berhenti. "Sep," panggilku lagi. "Siapa?" tanya Asep setengah berteriak. "Gue, Budi," balasku. Tak lama kemudian temanku itu muncul dari salah satu ruangan. Wajahnya pucat dan tampak sangat kelelahan. Kebetulan aku tadi sempat membeli minuman vitamin C dosis tinggi yang segera kuberikan padanya. "Thanks," ujarnya. "Capek banget loh?" tanyaku. Asep menghela nafas. "Deadline buat besok." Terasa nada kesal dalam suaranya. "Mana materinya banyak banget lagi?" "Tapi klien lu kan cantik," gurauku. "Emang ngaruh?" tanyanya acuh tak acuh. "Ya penyemangat lah, lu bisa cuci mata lihat pemandangan yang mulus-mulus. Pusing lihat kerjaan lu tinggal nengok aja lihat paha. Beres kan?" "Hah, sok tahu lu," umpatnya dengan emosi yang sudah menurun dibanding tadi. "Emang lu tahu klien gue?" "Ya tahu lah," sahutku menepuk dada. "Gue kan barusan papasan sama dia." Asap terlihat bingung mendengar perkataanku barusan. "Lu bilang apa tadi?" "Gue barusan papasan sama klien lu di tangga. Orangnya cantik, oriental, rambutnya panjang, kulitnya putih, pakai baju merah, wangi pula. Hah, gue aja masih ingat. Tapi sorry ya, gak sebanding sama Vini." Tunggu, potong Asep. "Kapan lu papasan? Di mana?" "Ya elah, barusan di tangga. Lu main-main aja ah." Pada saat itu aku baru sadar bahwa wajah temanku itu terlihat puas. "Lu kenapa?" tanyaku. Dan tiba-tiba aku teringat apa yang dia ceritakan beberapa minggu lalu. Dulu di kantor tempat gue kerja katanya pernah ada orang bunuh diri. Cewek, orangnya cantik, rambutnya panjang, dan dia suka pakai baju warna merah. Mendadak buku kudukku mereman. Cewek itu gantung diri di depan kamar mandi lantai 3, tengah-tengah antara tangga lantai 4 dan lantai 3. Rumornya karena dia hamil dan pacarnya gak mau nikahin dia.
Wajah Asep masih tampak pucat. Dengan tangan gemetar, diserahkannya resep obat yang baru saja ditebusnya padaku. "Ini obatnya, tolong kasih Vini ya." "Thanks, Bud." Usai memberikan obat, Asep berlari masuk ke ruangan meninggalkan aku sendirian. "Sep," teriakku. "Sorry, gue ada deadline," serunya dari dalam ruangan. Aku menyumpahinya namun ia bergeming dan meneruskan pekerjaannya. Sialan, aku berhenti sejenak di ujung tangga lantai 3. Bulu kuduku kembali mereman. Lampu di lantai 2 dan 1 sepertinya sudah dimatikan sehingga praktis suasana di bawah menjadi sedikit gelap. Sialan, sialan. Suasana sungguh hening. Aku menoleh ke kiri. Kamar mandi. Aku teringat cerita bahwa di sekitar tempat inilah wanita itu dulu menggantung dirinya. Mataku berputar liar ke arah tangga antara lantai 3 dan 4 meski perasaanku menolak melakukannya. Tuk, tak, tuk, tak. Suara sepatu. Langkah kaki itu terdengar, asalnya dari lantai 4. Aku ingin berlari namun kakiku rasanya terkunci. Lari, lari, tak-tuk, tak-tuk. Langkah itu makin lama makin cepat dan jelas terdengar seiring dengan keringat dingin yang banjir deras dari tubuhku. Tak-tuk, tak-tuk, makin dekat, makin dekat. Lari Budi, lari, lari. Mulutku komat kamit membaca doa apa saja yang terlintas di benakku. Rasa takutku makin menjalar, mataku meski aku tak ingin tetap terpaku mengarah ke sumber suara yang makin lama makin cepat dan jelas. Serrrr. Tiba-tiba terdengar suara keran air menyala, tepat saat hidungku mulai mencium wangi eau de parfum yang sangat aku kenal. Wah! Dengan satu sentakan dan teriakan kuat, aku pun berlari kencang menuruni anak tangga. Tak peduli apapun hingga aku berhasil tiba di lantai 1, tepat di depan Pak Ali yang hanya tersenyum-senyum saja. "Ketemu ya?" tanyanya santai sambil memperlihatkan ekspresi yang buatku luar biasa mengesalkan. Aku pun kembali memakinya dengan sejuta sumpah serapah. Namun ia kemudian memberi tanda dengan kepalanya agar aku melihat ke arah yang ditunjukkannya, tepat di belakangku. Aku terkesiap, menggeleng dan ketakutan. "Lihat, gak apa-apa." Aku menggeleng. "Lihat aja." Masih dengan wajahnya Pak Ali meyakinkanku bahwa tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Dengan takut-takut, aku pun menoleh ke belakang. Aku hanya melihat kelebatan bayangan yang bergerak ke atas menaiki tangga. Kali ini tak ada suara. Hening. Aku bermaksud lari namun kaki Pak Ali menahanku. "Tunggu sebentar lagi," katanya. Kemudian menghitung. 1, 2, 3. Aku terlompat. Tepat pada saat itu aku mendengar jeritan yang disertai dengan tangisan seorang wanita. Sayup aku menangkap beberapa kata dalam bahasa Cina. "Selalu seperti ini," kata Pak Ali. "Selalu seperti ini berulang-ulang. Saya sudah hafal, jadinya seperti ngelihat film." Penjaga kantor ini kemudian menatapku. "Yang nangis itu ibunya. Dia nangis lihat anaknya bunuh diri. Anaknya yang pakai baju merah itu." "Mau lihat ke atas?" tanyanya semeringai dengan tangannya tetap mencengkram tanganku. "Gila lu Pak," serupu melepaskan diri dari cengkramannya dan berlari tunggang langgang. "Gue gak mau ke kantor ini lagi, gak peduli ada apa. Pokoknya enggak." Pak Ali hanya terkekeh. Dan tepat sebelum aku meninggalkan tempat itu, sayup aku mendengar jerit ketakutan temanku Asep.